Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap kedua 2024. Dengan NIM 2431277717429. LPTK-nya di Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMA Ar-Rahmah Putri Boarding School Dau, Malang. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas dari PPG yang sudah saya lakukan sekarang di kelas SMA Ar-Rahmah Putri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Supaya lebih berkah, salah satu bisa memimpin berdoa. Silakan. Baca please. Yes, ready. Before we start, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, supaya kita mendapatkan keberkahan dan juga terhindar dari fitnah dajjal ya, kita baca surat Al-Kahfi 1-10. Oke, anak-anak semua, wahid isnan salasam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah majlisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan zurza am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahul alim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini yang tidak masuk 3 orang nih ya. Nurul Aliyatur, Kafka tidak masuk lagi, sama Via Winata. Ya, kita doakan teman-teman kita yang hari ini lagi sakit, semoga segera disembuhkan sama Allah. Amin. Supaya bisa belajar bersama-sama dengan kita lagi ya. Oke.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, seperti yang sudah sampaikan pekan kemarin, hari ini kita akan lebih melihat dunia luar ya. Kalau kemarin kita perkenalan kimia, sekarang kita akan mengidentifikasi lebih detail lagi bahan-bahan kimia apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Bahkan kalau kemarin manfaat-manfaatnya, sekarang karena sudah terlalu banyak bahan kimia yang ada di sekitar kita, ternyata itu banyak menimbulkan pencemaran. Oke, jadi hari ini kita lebih fokus ke kimia lingkungan ini ya, dengan tujuan pembelajaran kita nanti harapannya anak-anak semua bisa menerapkan konsep kimia yang kemarin sudah ajarkan dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu kita harus melihat fakta dulu di sekitar kita itu lingkungan itu kita seperti apa, di sekitar kita itu lingkungannya seperti apa. Nanti Ustazah tunjukkan salah satu video sungai-sungai yang tercemar itu, nanti kita sama-sama menganalisis bahan kimianya yang mencemari, penyebab pencemaran lingkungan itu apa. Begitu ya anak-anak semua. Tapi sebelum itu kita supaya lebih rileks begitu ya, kita dengarkan dulu, coba disimak baik-baik. Ini adalah lagu terkait profil pelajar Pancasila. Oke, kita saksikan bersama-sama. Sudah keras kan? Ayo memilih apa kita suka. Merdeka belajar boleh sekalian diikuti juga enggak apa-apa sayangku, biar enggak sekedar melihat. Itu ada tagnya ya, Generasi Emas Indonesia. Boleh diikuti profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Ayo biar lebih nyantai gitu ya. 1, 2, 3. Ini nanti profil pelajar Pancasilanya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Mulia. Ada berapa profil pelajar Pancasilanya? Ada 7. Coba nanti ya. Bergandengan tangan. Di dalam dada. Karakter itu kita. Nah ya, 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdiri Kak. 1. Oke, 2. Oke, 3. Yang keempat, berjiwa mandiri, betul. 5.
Mandiri, yang ke-6 kreatif, yang ke-7 bernalar kritis. Bernalar kritis. Oke. Oke, ini ada coklat dari Ustazah. Terima kasih ya. Ya, ini nanti jadi dalam pembelajaran kali ini profil pelajar Pancasilanya Ustazah ambil 4 ya. Nah, yang pertama adalah gotong royong. Jadi model pembelajaran kita nanti akan ada diskusi kelompok. Dan di situ kolaborasinya gotong royongnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah berjiwa mandiri. Artinya apa? Di dalam kelompok itu nanti masing-masing harus berbagi tugas, berbagi peran. Siapa yang menjadi ketuanya, sekretarisnya, siapa yang bagian membuat PPT-nya atau membuat karyanya dan seterusnya. Nanti ya tugasnya masing-masing itu harus dikerjakan dengan baik gitu ya, mandiri. Kemudian berpikir kritis karena kita akan mengkritisi fakta-fakta yang ada di sekitar kita terkait dengan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh bahan-bahan kimia yang disalahgunakan itu ya. Kemudian juga kreatif. Kreatifnya apa? Dalam menyajikan hasil diskusi kalian. Begitu ya. Jadi hasil diskusinya nanti boleh berupa infografis, boleh berupa PPT, berupa kalau mau ada yang lagu, ada yang mau drama, puisi. Nanti terserah kesepakatan masing-masing kelompok. Begitu, oke? Are you ready? Ready. Yes. Ya. Nah, sekarang ini sudah membentuk kelompok seperti kelompok yang kemarin juga ya? Masing-masing sudah. Oke. Alhamdulillah. Kalau sudah, silakan disepakati kembali siapa yang menjadi ketuanya atau mau berubah atau tetap sama, monggo di berbagi tugas-tugasnya begitu ya. Jadi di sini silakan didiskusikan dulu sebentar terkait dengan tugas-tugasnya. Nah, tugasnya apa sekarang? Nah, di sini misi sukses kelompoknya adalah ini. Sudah langkah 1, 2, masing-masing sudah membentuk kelompok, kemudian masing-masing juga sudah ada laptop di depannya. Jadi dari situ nanti kita akan mencari info-info terkait dengan fakta terkait dengan pencemaran lingkungan ya. Di situ nanti kita akan mengidentifikasi bahan-bahan kimia apa saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Boleh kerusakan lingkungannya itu di sungai, kemudian di laut, atau juga bahkan pencemaran udara juga boleh ya. Setelah itu kalian diskusi, membuat ini ya, hasil diskusinya tadi dibuat sebuah karya, boleh PPT, poster, puisi tadi ya. Setelah selesai baru nanti di akhir pembelajaran 30 menit terakhir nanti kita presentasi masing-masing kelompok gitu ya. Sampai, jadi pembagian tugasnya sampai ini yang presentasi tadi siapa saja begitu, oke? Nah, yang Ustazah ingatkan, silakan laptopnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari informasi-informasi terkait dengan kimia. Jadi jangan membuka yang lain-lainnya. Sepakat? Oke ya. Oke, silakan. Ustazah kasih contoh dulu yang di Google Classroom. Masing-masing sudah join di kelasnya Ustazah? Ya. Di James 12.3, C2 itu ya, James Ceria. Sudah? Di situ ada materi terkait dengan materi kimia lingkungan, boleh dibuka. Nah, yang awal-awal sendiri. Nah, silakan. Sebagai pemanasan, itu Ustazah sudah menunjukkan di situ ada infografis, ada berita, ada video yang terkait dengan pencemaran lingkungan. Silakan masing-masing kelompok membuka salah satu aja ya. Boleh videonya, boleh beritanya. Nah, di situ coba di analisis bahan kimia yang menyebabkan pencemarannya itu apa saja. Oke? Boleh dibuka masing-masing yang ada di Google Classroom-nya, sudah Kak? Sudah dibuka? Nah, boleh berita, boleh yang YouTube, dan boleh juga yang infografis. Ada yang tidak bisa dibuka? Boleh disesuaikan dengan minat sama keinginannya ya. Yes. Ada kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya terkait dengan fakta-fakta yang ada di
yang Ustazah berikan di classroomnya. Ya. Dicari bahan-bahan kimianya apa ya. Nanti kalau tidak dijelaskan di situ, boleh searching, boleh mencari di Google. Jadi kalau di situ pencemarannya diakibatkan oleh pabrik tekstil, nah berarti dia mengandung apa? Pabrik tekstil itu bahan kimia yang digunakan apa saja? Itu bisa di searching di Google. Ya. Cari pewarna tekstil itu apa yang disalahgunakan di situ, oke? Boleh sambil dibuka Google-nya untuk mencari informasi yang lain. Ditulis penyebabnya juga ya. Ini yang terkait dengan berita. Oh, yang pagi tadi. Ya. Nah. Oke, ada yang bisa menyampaikan penyebab dari pencemaran di Sungai Cisadane tadi apa? Kelompok berapa? Ya, silakan Kak. Pencemaran sungai itu karena ada beberapa perusahaan yang kayak ngebuang limbahnya ke sungai secara ilegal. Tidak berapa. Dan di situ kayak berakibat pada tempat lain karena kan sumber airnya dari situ ya, dari sungai itu. Jadi kayak ada yang mandinya akibatnya bajunya gatel-gatel, terus kayak pakaian cucinya bau gitu. Karena mereka nggak bertanggung jawab. Oke. Limbahnya limbah dari pabrik apa tadi? Bahan tekstil. Bahan tekstil. Sudah dicari bahan kimianya apa? Ini. Sudah ketemu? Ini temennya coba dikasihkan. Bahan kimianya ada kromium, terus metilen biru, fenol. Ya itu ya. Jadi bahan-bahannya ini tidak diolah dulu, tapi langsung dibuang ke sungai. Oke.
Ada yang selain Sungai Cisadane yang membuka yang lainnya? Nah, yang ini yang apa? Tahu ya? Oke. Itu ada dua. Pertama karena zat chemical oksigen demand Ya. sama biological oksigen demand. Oh, zatnya ini COD sama BOD itu untuk ngetes ada kandungan oksigennya. Kalau bahan-bahannya yang limbah tahunya sudah ketemu belum? Limbah tahunya itu. Limbah cair ini ya, yang bahan yang beracun ini ya. Oke, terima kasih banyak. Oke ya. Seperti itu ya, nanti menganalisisnya. Ini cuma contoh dari ini untuk hadiahnya untuk yang bisa menjawab. Nah, yang lainnya nanti juga bisa mendapatkan hadiah kalau ini ya berani menunjukkan keaktifannya. Oke, sekarang ini yang sudah ditutup untuk yang sumber beritanya, faktanya yang contoh dari Ustazah. Sekarang mulai bekerja kelompok untuk mencari pencemaran di yang lain. Jadi boleh di laut, boleh pencemaran udara, ataupun boleh pencemaran sungai juga, tapi sungai yang lain gitu ya. Boleh yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, yang di dunia. Silakan disepakati. Kemudian ini ya didiskusikan juga dengan kelompoknya nanti untuk menyampaikan atau mempresentasikan ke depan dalam bentuk apa. Boleh di PPT saja atau infografis atau yang lainnya. Boleh, silakan disepakati dengan teman-temannya ya. Oke. Sepakati kelompok sawin ya. Nah, kelompok 1 di situ, kelompok 2 Fatara, Faras, kelompok 2 yang mana tadi ini ya? Ini kelompok 2. Kelompok 3 di mana posisinya? Letaknya kelompok 3? Naila Salsabila Zulekha Eren ini ya. Oke. Kelompok 4 Angelina Askaria Raswa Kafka di sini ya. Kelompok 5 Alif Fariska di sini. Nah, yang 2 enggak masuk ya tadi. Yang kelompok 6 akhir sini. Oke. Kalau sudah menemukan sumber beritanya, boleh dikirim ke classroom kita ya. Di situ link beritanya ataupun link fakta yang ada terjadi di alam boleh dikirim ke link ini ya, di Google Classroom kita ya. Silakan dikirim. Cari sumber-sumber beritanya ya. Yang kelompok ini apa sudah menemukan berita yang akan diangkat? Sudah. Kesepakatan tentang apa? Terkait apa? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Ya, limbah kelapa sawit. Oke. Dicari ininya ya, sumber-sumbernya. Sini kelompok ini sudah menemukan fakta yang diangkat yang tentang apa? Pencemaran udara. Oh iya, pencemaran udara ya. Jangan lupa bahan-bahannya yang mencemari itu apa, dicari juga ya detailnya. Oke, pencemaran udara. Terus yang kelompok ini sudah ketemu yang diangkat apa? Pencemarannya terkait dengan pencemaran udara akibat dari Gunung Sinabung. Oke, disajikan dalam bentuk apa nanti? Infografis ya. Oke, silakan didiskusikan yang nanti akan menyampaikan ya, bisa dibuat. Kalau yang ini tentang pencemaran apa? Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Oke, mau disampaikan dalam bentuk apa ini nanti? Lagu. Wah, Masya Allah, ini para musisi-musisi nih ya, yang pengen menyuarakan lewat seninya.
Jangan lupa bahan-bahan kimianya juga dicari dan dilirikkan juga di situ, dimasukkan di ininya, entah itu sebagai refnya ataupun sebagai ininya dan seterusnya. Tapi kayak nanti kita jelasin gitu loh. Jadi di idenya tuh nggak ada kayak bahan kimianya gitu. Terus nanti jelasin. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti yang penting jelas nanti bahan kimianya apa itu, karena terkait dengan kimia ya. Ya, Ustazah. Oke, silakan kalau mau ke belakang. Yang ini, kelompok ini tentang pencemaran udara di mana? Maksudnya faktanya di apa dulu? Kan ada faktanya dulu. Di pabrik. Oh, sudah ketemu beritanya. Pabrik apa? PT Pindo Deli 3. Oke, dia memproduksi apa ini PT-nya? Pabrik kertas berarti ya? Bahan-bahannya jangan lupa ya. Oke. Oke, karena masing-masing sudah menemukan fakta, silakan dikirim ke ini ya, ke Google Classroom-nya. Sudah selesai, saya lihat dulu beberapa ini sudah mulai mengirim. Nah, ini kok. Nah, ini ya. Beberapa sudah mulai mengirim. Oke, kelompok 1 ini sudah mengirim beritanya, kelompok 2 juga, kelompok 3 ya, kelompok 3 juga sudah, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 4, oke, kedua. Oke, hampir semua sudah mengirim ya. Sekarang tinggal dipersiapkan untuk menyajikan hasil diskusinya. Oke, ini adalah percaya dirinya saat mempresentasikan, kerjasamanya dengan anggota lain, kemudian kreativitasnya, dan juga kesesuaian isinya. Oke, yang menjadi inti dari kesesuaian inti adalah harus ada bahan kimia penyebab pencemarannya itu. Karena dia itu positif jadi kan Dipastikan semua anggota paham ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan supaya ndak bingung. kita bisa melihat apa namanya efek samping dari selanjutnya kalau misalnya luar negeri dijual ke luar. Masing-masing harus tahu ya ininya. Kelompok 4. Sudah dibagi siapa-siapa yang presentasi ya. Latihan juga boleh sekarang.
Ini sudah dibagi ya anggota yang presentasi ya. Yang ini juga nanti di saat kita sudah tampil presentasi, untuk laptopnya sudah dimatikan ya, jadi dikirim ke Ustazah hasil diskusinya, jadi biar fokus untuk mendengarkan teman-temannya presentasi. Bahkan diselesaikan sekarang sebelum nanti dikumpulkan ke Ustazah. Oke, nah ini juga. Ya, ini bikin lagu kelompok ini, masalah ya, makanya. Ya, nanti kan bisa dikirim. Dikirim, oke kami boleh dikirim ke Google Classroom kita ya. Nanti dibukanya, dipresentasikannya lewat laptopnya Ustazah. Jadi mungkin 5 menit lagi Ustazah kasih waktu untuk mengirimkan hasil karyanya ke Google Classroom kita. Ketua kelompok masing-masing mengambil undian untuk urutan presentasi. Silakan. Ayo, silakan. Boleh, silakan ambil satu. Silakan ambil satu. Tinggal kurang satu. Oke, iya. Nah, sudah masing-masing. Kelompok 1 dapat urutan nomor berapa? 6. Kelompok 2 dapat urutan nomor 1. Iya. Kelompok 3 dapat urutan nomor 4. Oke. Kelompok 4 dapat urutan nomor berapa? Mana kelompok 4? Halo, kelompok 4 Angelia Askarina. Kamu dapat urutan 5. Askaria ya. Kelompok 5
Alifa dapat 3 ya. Terakhir kelompok 6. Kelompok 6 telah nomor 2. Oh, kelompok 5. Kelompok 6 kedua. Oke. Ya. Sudah ada yang memerlukan waktu untuk mengedit kembali kah? Tidak ada? Kalau sudah, silakan dimatikan laptopnya. Sudah? Memakai yang ada di link di Ustazah aja, coba Ustazah cek ya. Coba di sini kita cek bersama-sama. Kelompok 5 sudah mengirimkan di sini hasilnya. Ini benar kelompok 5? Hasil karyanya? Oke. Baik, kelompok 2. Ini benar? Ya. Ya, sudah masuk berarti ya. Terus kelompok 6. Nah, kelompok 6 ini? Ya. Ya, itu ya ternyata. Keren ini ceritanya. Ini kelompok berapa ini? Yang 3 ya. Sudah 1, 2, 3. Sudah masuk semua. Nah ya. Pantennya ya. Nah, guru ini ya yang terakhir dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum tampil yang mana? 1 ya. Ini, nah ini lagunya ya. Nanti sudah masuk semua di sini. Kita ice breaking dulu sambil meregangkan otot-ototnya. Laptopnya ditutup dulu, ini kan ditutup semuanya. Sudah ditutup, berdiri, kita ice breaking dulu. Dua-dua, berpasangan dua-dua. Nah ini 2, kalau yang ini ya sama siapa? Oh, berarti dipegang. Kertasnya dipegang, satu-satu. Butuh 1 orang lagi, temannya ini. Iya, dan berpasangan ya, mendekat ya, sama pasangannya masing-masing. Cuma 1 yang memegang kertasnya. Oke, sudah. Silakan mendekat, jangan terhalang oleh meja. Silakan cari tempat yang tidak terhalang oleh meja. Silakan keluar dari berpasangan, terus masing-masing memegang kertasnya. 1 pasang 1 kertas. Oke, sudah? Nah, aturan mainnya adalah yang megang kertas silakan kertasnya diangkat. Nah, terus pasangannya dipastikan ada di sebelahnya, digandeng mana pasangannya? Sudah? Nah, oke, sudah? Nah, berhadapan sekarang berhadapan. Sama, halo? Nah, ke depan sini. Nah, biar nggak sumpel-sumpelan. Yang itu agak ke belakang, nggak apa-apa. Nah, ini berusaha ke sini. Instruksinya adalah Ustazah akan nanti mengeluarkan 3 kata ya. 3 kata itu adalah tangan, tangga, tangkap. Kalau tangan, silakan nanti kamu pegang tanganmu sendiri-sendiri, tangan. Ya, tangan. Kalau tangga, silakan pegang kaki. Ya, oke. Nah, yang memegang kertas. Nah, harus dijaga kertasnya ya. Kalau nanti ada kata tangkap, yang pasangannya harus menangkap kertas yang dipegang temannya. Oke, teman pasangannya. Paham? Ini adalah latihan konsentrasi. Apa tadi katanya? Tangan, tanda, tangkap. Ya, nanti siapa yang nggak bisa menangkap bisa ditangkap sama temennya yang lain. Tes sekarang, tes dulu, belum mulai. Tes dulu. Berhadapan, silakan berhadapan. Jangan lupa kertasnya diamankan ya, kertasnya tetap dipegang. Pegangnya begini, jangan begini ya. Pegangnya pokoknya dipegang. Tes, siap-siap. Tangan. Tangkap.
ini mengambil kertas dari temennya, nanti tak kasih satu. Yang berhasil mempertahankan, nah yang berhasil mempertahankan nanti juga dapat bonusnya. Konsentrasi. Ayo berhadapan-hadapan, konsentrasi. Berhadapan-hadapan, konsentrasi. Oke. Tangga, kalau tangga semuanya duduk memegang kakinya sendiri-sendiri. Tangga, oke? Tangan, jangan disembunyikan. Tangga, ya ini yang mempertahankan. Sudah. Oke, sip. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah konsentrasi, sudah mempertahankan ini kan? Oke. Laptopnya dimatikan, ditutup. Sekarang kita simak presentasi kelompok berapa tadi? Yang pertama, silakan maju kelompok 2 Bristol. Ini boleh pakai ini kelompok 2. Ada yang menjadi operator boleh? Silakan membantu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan belajar tentang pencemaran tanah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Putri. Saya Farah Nur. Saya Nur Aziza. Dan saya Alas Romdika. Nah, jadi next. Jadi perkenalan dulu. Nah, di alat perkenalan ini, jadi kalau ini kan ini ya, apa namanya harus ditanam di tanah. Saya di sini bilang biar aja. Tapi pasal ini di penanamannya emang langsung air. Jadi ya gimana? Jadi tanah yang tempatnya itu kayak jadi kering gitu loh. Gara-gara si apa namanya saja itu ngambil terlalu banyak air. Akhirnya makanya tanah ini digusur gini. Nah, maka si kelapa ini tanam sudah berjejer-jejer. Nah, makanya itu tanam gambut adalah tanam cadangan karbon dan terlihat terusan menyimpan cadangan karbon dibandingkan itu jenis vegetasi lain di bumi. Nah, tapi begitu bahan gambut dihancurkan, dia akan melepaskan karbon dioksida. Yang karbon dioksida yang dihasilkan ini yang tadi kelapa sawit yang ditanam di tanah menjadi gersang itu. Nah, ke semua kaca yang jadi penyebab utama perubahan iklim atmosfer. Ya, next. Nah, terus ini itu unsur-unsur yang merusak tanah tadi. Yang pertama itu ada logam berat, itu ada kadmium sama timbal. Terus ada pestisida dan herbisida. Terus ada asam lemak bebas, itu ada 2 jenisnya, ada asam palmitat sama asam oleat, sama ada senyawa organik volatil. Itu ada metana sama etana. Next. Nah, penyebab dari pencemaran tanah yang masih banyak sekarang itu karena seperti yang kita tahu bahwa pemerintahan kita itu masih mendorong peningkatan produksi minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit, entah itu diekspor juga atau produksi minyak di Indonesia. Nah, tapi negara kita itu belum memastikan apakah perusahaan-perusahaan yang berdiri ini, perusahaan-perusahaan yang mengelola ini sudah mematuhi undang-undang, mulai dari penanamannya, mulai dari penjaringannya juga, dan nanti sampai didistribusikan ke masyarakat.
Gitu. Next. Kemudian solusi untuk mereka yang pertama ada mencegah penggunaan untuk tidak mengganggu atas hak masyarakat pedesaan seperti properti dan standar budaya. Yang kedua, saya itu pernah juga memastikan bahwa pelanggaran dari atas hak asasi manusia atau HAM itu mendapatkan akses pemulihan judisial dan efektif. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan perusahaan di sini adalah memastikan bahwa bahan baku yang diproduksinya itu tidak dapat mencemari lingkungan dan berkontribusi dalam pelanggaran hak asasi manusia dan degradasi lingkungan. Sekian dari kami, kurang lebih yang minta maaf. Oh, ada yang ditanyakan? 1, 2 orang? Dari pencemaran tanah tidak ada. Tidak ada? Oke. Sudah? Oke, kalau tidak ada kita beri plus dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok boleh depan. Dibesarkan juga bisa, Kak. Bisa, Kak, diperbesar. Ini. Ini adalah Silakan dimulai ininya. Tapi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan mengenai tugas yang telah kami susun, yaitu infografis mengenai pencemaran udara. Perkenalkan, nama saya Syafida Aisyah. Saya Ratna Satya. Saya Ilmanawiyah Zahwa. Jadi sudah bisa kita lihat dari judul yang sudah tertera, Taylor Swift sumbang 138 ton emisi karbon. Jadi Taylor Swift ini sering sekali melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat pribadinya. Hal ini menyebabkan artis tersebut menduduki daftar artis yang menghasilkan lebih 138 ton emisi karbon dalam 3 bulan terakhir. Jadi, Taylor Swift ini sering sekali melakukan perjalanan seperti untuk Elstonya atau untuk merayakan hari ulang tahunnya atau untuk bepergian bersama pacarnya. Kemudian, dalam 12 perjalanan tersebut, dia menimbulkan dampak lingkungan yang setara dengan konsumsi energi di 17 rumah dalam setahun atau penggunaan listrik di 26,9 rumah dalam periode yang sama. 138 ton emisi karbon ini perlu penanaman sekitar 2.282 pohon dan membiarkannya tumbuh selama 1 dekade untuk mengimbangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penerbangannya si Taylor Swift ini. Nah, di sini juga ada bahan-bahan kimia yang mencemari udara. Yang pertama itu ada karbon dioksida atau CO2. Nah, setelahnya itu ada nitrogen oksida atau NOx. Nah, yang ini yang nitrogen oksida itu dia menyebabkan pembentukan ozon troposferik yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan juga tanaman. Nah, setelah itu juga ada karbon monoksida atau CO. Itu dapat mengganggu sistem pernafasan. Nah, selanjutnya itu ada
hidrokarbon atau HCO. Nah, itu senyawa organik yang berkontribusi dalam pembentukan ozon troposferik dan smog. Nah, terus ada partikulat atau PM. Ini tuh partikel kecil yang menyebabkan masalah pada lapisan dan membuat penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, solusi yang bisa dilakukan oleh RSUD mungkin atau pengguna yang lain itu dengan cara mengurangi jumlah penerbangan dengan jauh bagi dan beralih ke penerbangan komersial atau menggunakan transportasi alternatif yang lebih ramah lingkungan bisa sangat membantu. Oke. Taylor Swift. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ayo, ada yang mau tanya, silakan. Saya mau bertanya dari pertanyaan yang baik. Kan di sini dibilang kalau misalnya teman itu berangkat menggunakan pesawat pribadinya kemana-mana. Dan itu kalau misalkan seluruh ini sangat banyak sekali maskapai-maskapai dan juga ribuan pesawat terbang yang beredar. Nah juga banyak sekali jet-jet pribadi yang sudah dimiliki oleh perseorangan. Nah disitu kan berarti dia menghasilkan sangat banyak emisi karbon yang membutuhkan juga banyak pohon. Apakah terus itu juga tahu kalau misalkan transportasi tercepat untuk jarak yang sangat jauh itu adalah pesawat, itu adalah sesuatu yang sangat efisien, mengefisien waktu dan efisien tenaga juga. Apakah tidak ada solusi lain karena seandainya kita mengganti transportasi kita, mungkin kita menggunakan kapal, sedangkan dari pulau satu pulau itu bukan waktu estimasi yang banyak, sedangkan itu cuma waktu sedikit. Apa tidak ada solusi lain yang bisa kita dapatkan tentang mengganti mesin pesawatnya atau mungkin mengganti bahan bakarnya? Terima kasih. Jadi kan kita tahu ya teman-teman kalau misal Taylor Swift ini tuh artis yang top, yang kayak orang atas banget gitu. Kan nggak mungkin tuh kalau misalnya Taylor Swift ini naik pesawat tapi umum ya, dimana dia itu bercampur sama ya udah orang-orang biasa kan pasti deh dukung atau enggak langsung serbu gitu loh, kan serem ya kasih Taylor Swift-nya juga. Itu akhirnya dia memutuskan untuk memakai pesawat tadi. Nah, ada nama jetnya, cuman kita lupa nama jetnya apa. Terus gimana kalau misalnya dia dengan dia yang posisinya seperti itu, alternatif lainnya ada atau enggak? Menurut saya, menurut kita, kalau semisal ya ada bahan bakar pengganti dari bahan bakar yang dibutuhkan untuk pesawat ini, juga kami juga kurang tahu karena kami juga kurang tahu kan bahan bakar untuk pesawat itu apa gitu. Jadi untuk pengganti bahan bakarnya sendiri itu kita juga sebenarnya kurang tahu ya bisa diganti sama apa. Tapi mungkin kalau semisal dia orang yang nggak yang stop itu, paham nggak? Maksudnya nggak yang seperti Taylor Swift, kan dia bisa dong dengan mungkin harusnya dia punya kesadaran diri ya. Maksudnya kalau misalnya aku sering menggunakan kendaraan pribadiku nanti akan menghasilkan emisi karbon yang lebih banyak. Itu harusnya ada di dalam dirinya dia kesadaran untuk udah kok bisa kita naik pesawat aja yang benar-benar kayak gitu. Kalau misalnya dia cuman misalnya ada si A, dia ingin beli ini, tapi dia pakai pesawat pribadi. Sedangkan maksudnya dia cuma ingin beli itu aja, dia orang yang biasa, mungkin tidak orang yang mampu banget terus punya jet pribadi kayak gitu. Kan dia bisa dong, bisa pakai pesawat umum buat bekerja dia. Tidak pesawat pribadi kayak gitu. Kalau yang dia orang yang Ya, oke. Apa sih bahan bakar pesawat apa sih? Ayo, kemarin waktu minyak bumi, Aftur ya? Aftur itu loh, ya. Aftur itu loh, Aftur. Ini menjadi tantangan generasi sekarang ya. Bagaimana kita nanti kalau kamu jadi ahli kimia begitu ataupun nanti ini ya, carilah bahan bakar yang biar ramah lingkungan. Nah, atau mungkin modifikasi mesinnya
supaya dia tidak ibaratnya sebelum dibuang, sebelum keluar itu dia diolah dulu begitu kan, supaya emisinya itu bisa rendah begitu. Oke? Nah, jadi memang kalau dari ininya sendiri, orangnya sendiri kan nggak bisa misalkan dicampur, mau apa alternatif yang mungkin kan ya harus di bahan bakarnya itu yang ramah lingkungan ataupun mesinnya yang dimodifikasi ya. Itu tantangan-tantangan bagi kalian semua nanti di beberapa tahun yang akan datang gitu ya. Oke, beri plus pada kelompok 6. Terima kasih. Silakan. Silakan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Ini apa? Pencemaran udara juga. Boleh di sini, boleh di sana. Ya, kami akan mempresentasikan tentang apa berita yang telah kami cari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saudara Gila. Saya Alima Iska. Saya Nemalia Aziza. Jadi beritanya adalah KLHK menemukan pabrik limbah pemicu polusi udara kegiatan di Setok. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan ada pabrik kertas di Karawang, Jawa Barat yang jatuh menimbun limbah. Jadi limbah yang habis dia pakai buat kertas itu ditimbun gitu, nggak diapa-apain. Nah, KLHK itu sementara menghentikan kegiatan operasional pabrik supaya kayak mencari tahu ini benar nggak kayak gini. Penyebab pencemaran udara yang disebabkan oleh PT Hidrogen juga adalah satu gunting mikroFABA. Emisi dari Cirebon. Dia kedua limbah. Terus ini ada bahan kimia penyebab pencemaran. Yang pertama ada klorin. Jadi kalau misalnya gas klorin bocor itu bisa menyebabkan kerusakan serius pada sistem pernapasan. Terus ada juga soda kaustik, sulfur dioksida, partikulat halus, nitrogen oksida, dan volatil organik. Nah, cara menanggulanginya seperti ini. Jadi itu pabrik ini kan menghasilkan polusi udara dan salah satunya itu menghasilkan lebih sedikit sisa fly ash butter ash atau FEBA. Jadi teknologi ini tuh untuk mengurangi partikel yang mencemari udara. Terus juga ada pengolahan limbah yang lebih baik. Jadi sebelum dibuang ke lingkungan, alat-alat baiknya diolah terlebih dahulu supaya sesuai dengan aturan. Terus juga penerapan kebijakan dan regulasi yang ketat. Jadi soalnya kalau industri kayak gini tuh hasilnya izin dari otoritas lingkungan. Dapat penjelang udara yang digunakan oleh dan bahannya digunakan dapat signifikan baik bagi lingkungan maupun manusia. Itu adalah beberapa dampak utamanya. Ada satu, ini kesehatan masyarakat, di mana dari asapnya itu membuat rakyat di sekitar itu keracunan. Tidak menimbulkan pusing, sesak nafas, dan iritasi tenggorokan. Tiga, dari dua, dari lingkungan. Kedua, terus ketiga ekonomi lokal. Solusi dasarnya itu lebih baik ketiga dan tiga melakukan penutupan sementara pabrik untuk bisa memikirkan bagaimana cara untuk mengolah limbah-limbahnya itu dengan benar. Dan juga selain itu PT dari Indo dan tiga juga dapat meningkatkan pengawasan dan kepatuhan dalam mengolah limbah. Saat itu juga pemerintah itu nggak asal ngasih izin buat bangun pabrik, juga harus dilihat-lihat Tutup dulu, dimatikan sekaligus persiapan pula. Di-shutdown dulu.
Dah, oke. Kami yang ada yang bertanya. Sudah ya? Oke, kalau sepertinya sudah jelas semua ini. Terima kasih, beri tepuk tangan buat teman kita. Terima kasih banyak. Selanjutnya kelompok berapa? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap kelompok berikutnya yang keempat. Lama sekali. Internet gini. Nah gitu aja enggak apa-apa. Yuk. Besarkan dikit nah gitu. Silakan kelompok dengan pencemaran laut. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang pencemaran di laut. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bila Gamadia. Nama saya Raina Rahma. Saya Aurel Azania. Nama saya Salsa Hidayat. Jadi pencemaran laut ini terjadi di laut Ternate. Jadi kita tuh harus mengurangi penggunaan plastik. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan laut dan mengolah sampah dengan baik. Dan meningkatnya kegiatan industri serta kurangnya faktor pendukung seperti tempat pembuangan sampah, kamar mandi pengangkut serta jumlah petugas pembersih. Nah, dari pencemaran tersebut terdapat bahan kimia dari plastik. Ada bahan kimia mikroplastik, merupakan partikel plastik berukuran sangat kecil, diameternya kurang dari 5 mikrometer, jauh lebih kecil dibandingkan diameter sehelai rambut kita yang berkisar antara 70 sampai 180 mikrometer. Saat berada di lautan, peluang mikroplastik itu dikonsumsi ikan-ikan sangat besar. Nah, dampak pencemarannya itu apabila tidak segera ditangani oleh pemerintah, banyak terumbu karang ataupun ikan-ikan yang akan tertutup sama sampah plastik. Terus kalau misalkan ini kan bisa jadi kayak makan-makan sampah plastik seperti ikan. Terus dampak jangka panjangnya itu akan menderita gangguan paru-paru, alergi, sesak napas, infeksi, bahkan sampai meninggal. Itu buat jadi itu buat yang dapat jangka panjang itu kayak kalau misalnya manusia juga diving terus kayak kena dari dampak pencemaran lingkungan. Oke. Dan di sini ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R, reuse, reduce, sama recycle. Reuse yaitu menggunakan atau memanfaatkan kembali barang sehingga itu tidak perlu membuangnya. Reduce yaitu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, dan recycle yaitu mengelola dan mendaur ulang sampah. Do you have any questions? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas semua? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, terima kasih banyak kelompok 4 ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Kelompok 3. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua presenter lagi, silakan. Sekarang kelompok berapa? Yang kelima berarti kelompok 4, silakan. Boleh, silakan.
Gunung Sinabung. Yo, siapa yang ini Gunung Sinabung? Ustazah minta kursinya. Gunung Sinabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang Gunung Sinabung. Perkenalkan, nama saya Razia Zahira. Nama saya Indri Mahuri dan saya Askaria Murad. Nah, jadi Gunung Sinabung kan judul-judul jadi judulnya kan Gunung Sinabung erupsi abu vulkanis Bapa. Jadi itu kayak erupsi dari abu vulkanisnya itu menyebabkan ispa karena apa ya, kayak senyawa kayak runtuhan dari Gunung Sinabungnya itu kayak banyak mengakibatkan ini apa namanya penyakit saluran pernapasan. Sebenarnya kan ini si ispa itu, nah Gunung Sinabung itu ada di Sumatera Utara. Operator. Lanjut. Di situ di abu vulkaniknya sendiri itu terdapat senyawa. Jadi itu ada Senyawanya ada apa? tembaga, krom, kadmium, seng, boron, barium, selenium, perak, besi, PH20, SiO2 dan silika. Selanjutnya itu ada solusinya. Solusinya itu pertama kalian pakai masker. Itu kalian pokoknya pakai pakaian yang tertutup. Kalau pakai topi, kacamata boleh, pokoknya pelindung. Nah, jika kondisinya mendesak, terus kalian tidak mau masker, kalian bisa pakai kain yang sudah dibasahi buat nutupin mulut sama hidung, biar nggak terhindar dari hirup debu vulkanik. Oke. Oke, apa ada pertanyaan? Sudah? Oke. Sudah. Soalnya kurang satu waktu lagi. Sebelum itu ada pertanyaan yang Oke. Ya. Gunung terbang di langit biru. Lihat gunung yang sedang buka. Erupsi Sinabung membawa debu. Ya, cakep. Mari kita jaga alam semesta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir. Nah, terakhir. Kelompok terakhir apa ini? Musik. Ya itu Ini dia. Oh. Yo. Ya, biar lebih semangat, kita beri takbir. Allahu Akbar. Ya. Bukan kehancuran lagi. Saya 1, 2, 3. Netizen diam dulu, biarkan dia tampil lah ya. Silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami selama beberapa saat ini. Sebelumnya, kami ini untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Mutiara Nur. Saya 13 juga.
Saya bersama pasangan seperti saya tidak ya, dan saya telah berjalan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran air di Teluk Pantai Kilang Mandiri, Melawai, ke landasan Hulu sampai Pantai Sepingan di Teluk Balikpapan. Jadi ini terjadinya di Balikpapan ya teman-teman. Sebenarnya kita nyanyi bareng-bareng ya. Sudah tahu kan lagunya? Saya kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kau hancurkan terlalu dengan sayangmu. Kau tumpahkan minyak ini. Dunia takkan bisa, dunia terus jadi dan mencarikan jawaban menghidupimu selagi masih ku coba menjaga air terumbu yang membuatku tersadar bahwa kau tidak bisa. Kepada yang saja, ini lagi ya. Nih. Jadi di kasusnya itu kayak ada beberapa warga tuh ngeluhin kalau misalnya ada bau menyengat di tempat itu. Jadi ternyata tuh minyak ini kalau bisa ada tumpah minyak gara-gara PT Pertamina itu terbakar, ada yang terbakar salurannya, akhirnya nyambung ke bagian minyak tumpahan minyak. Terus tuh akhirnya mereka tuh para nelayan itu nggak bisa ke laut mencari ikan karena lautnya tuh hitam, terus juga banyak kendala dan mereka tuh takut. Nelayan itu khawatir atas tumpahan minyak yang terjadi pada itu menyebar hingga di sekeliling rumahnya di pinggir laut. Nah, warga Balikpapan yang tinggal di kawasan Pantai Kilang Mandiri Melawai seluruh hingga sesudah itu khawatir mereka itu merasa di kawasan itu tumpahan minyak yang warna hitam pekat dari udara yang berbeda itu kayak menjadi. Nah, terus di barat ini hewan-hewan itu ditemukan di pesisir kawasan landasan Hulu yang diduga itu akibat tumpahan minyak itu. Nah, jadi apabila tumpahan minyak ini segera ditangani lebih cepat, jadi akan merusak ekosistem di kawasan Teluk Balikpapan. Jadi senyawa dari minyak tadi itu, minyak itu merupakan trigliserida atau triacylglycerol yang berarti triester dan gliserol. Jadi minyak itu juga merupakan senyawa ester, dia termasuk ester. Hasil hidrolisis minyak itu asam karboksilat dan gliserol asam karboksilat. Itu juga disebut asam lemak yang mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang dan tidak mempunyai cabang. Nah, di sini tuh ada solusinya. Yang pertama penggunaan bombs dan skimmers. Jadi penggunaan itu untuk membatasi penyebaran minyak yang tadi kena pencemaran air itu. Habis yang kedua dispersan kimiawi, yaitu cairan yang disemprotkan untuk memecahkan minyak menjadi dasar kecil sehingga dapat teroleh oleh mikroorganisme. Terus yang ketiga bioremediasi, bakteri yang menguraikan minyak menjadi senyawa yang berbahaya. Ini gambarnya. Ini contoh-contohnya yang terjadi di sana. Itu kalau gambar kedua itu pesutnya gara-gara minyaknya. Di sana itu ada pesut kan? Nah ini itu pesut yang ini. Ini pesut itu mati karena kena tumpahan minyak. Akhirnya dia mati karena dia ekosistemnya kan terganggu ya. Akhirnya dia jadinya mati. Oke. Dari kami ada yang mau ditanyakan? Tanya bareng-bareng ya. Ayo, tanya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kau hancurkan terumbu dengan senangmu. Setelah kau tumpahkan minyak ini, hingga aku takkan bisa dunia terus
jernih dan mencari ikan yang dapat menghidupiku. Sampai kini masih ku coba untuk menjaga air telurku yang buatku tersadar bahwa Oke, tepuk tangan yang meriah buat kelompok terakhir. Saya sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Masya Allah ya. Tinggal kamu mengumpulkan tugas yang di LKPD ataupun yang di worksheet kemarin itu, mulai dari yang depan sampai yang belakang. Oke, itu nanti Ustazah masukkan di nilai tugasnya, nilai PH-nya yang ini tadi aja. Alhamdulillah, anakku semua, kita sudah berada di penghujung PBM kita. Kita tinggal merefleksikan. Ada yang masih laptopnya on? Oke, yang on, nunut di situ ya. Ini ada, silakan nanti tuliskan satu kata terkait dengan PBM kita hari ini ya. Ustazah share ininya, share linknya di Google Classroom kita. Oke, sudah bisa dibuka. Nah ya, di situ ini ya dibuka. Silakan buka. Ada empat di situ karena masing-masing anggota kelompok ada 4. Silakan satu kata dari masing-masing anggota kelompoknya. Satu katanya itu tentang apa? 4 hal ya. Jadi terkait dengan peristiwa hari ini ya, peristiwa hari ini kamu bagaimana, kemudian terkait dengan perasaanmu, kemudian pembelajaran kita dan penerapannya itu kan kita bahas terkait dengan lingkungan ya. Nah kamu apa satu kata terkait dengan lingkungannya, terus perasaan kamu hari ini dibagi satu-satu ya, terus ditulis di yang on di situ tadi. Silakan Pak Cep, Ustazah buka yang ini biar kelihatan semuanya. Nanti menuliskan diri. Nah ini ya sudah. Ini. Nah ini. Nah mantap, seru. Ayo yang lainnya boleh dituliskan refleksinya kita hari ini. Ya. Ini sudah ada yang menulis di situ. Bisa masuk. Oke, senang. Terus lagi. Akan dituliskan lagi. Bravo, terus ya minta nyanyi lagi deh ya, nantinya sambil diteluk balik papan. Ya sangat berpancasila ya, isi habis. Ada lagi, silakan saya kasih sedikit ya. Nah bravo, senang, seru. Oke, tuh alhamdulillah ya anak-anakku semuanya. Hari ini sudah berjalan dengan lancar PBM kita. Sampai jumpa di pekan depan. Nanti kita akan melanjutkan yang lebih intensif lagi ya terkait dengan metode ilmiah sama persiapan nanti kita masuk ke lab, oke? Dan praktikum sederhana di awal-awal kalian di tahun ajaran baru ini, oke? Itu dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih sekali atas kerjasamanya hari ini, sangat keren sekali anak-anakku semua. Silakan dipimpin berdoa salah satu ketua kelasnya. Yes, ready. After study, let's pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Wayakum. Dadah, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah semuanya. Hai, tadi kita bersama Jen Kimia loh. Kita ngapain aja Cica? Kita tadi presentasi, kita berdiskusi juga. Kita tadi ada ice breaking dan
Sumpah seru banget kimia tadi, kita dapat jajan. Bro. Bener banget, malah tadi kita nyanyi-nyanyi. Jadi kayak orang-orang yang ngira pelajaran kimia tuh kayak sumpah ngantuk atau apapun. Pusing. Enggak bro, enggak. Seru banget banget kita Bu Ayu enggak ada yang ngantuk bro. langsung check out pelajaran Ustazah Ayu. Kalau saya jadi Langsung. dosen langsung di check out pelajaran. Langsung ya, kelasnya. langsung guys. Karena emang seseru itu boy, kayak malah kita tuh kayak pakai laptop gitu loh, ya Allah digital Banget, dan kita jadi bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Benar banget. Oke, udah dari kami. Bye. Pagi-pagi jalan kita asik, kimia mah asik. Jadi hari ini kita habis belajar kimia, kita juga belajar digitalisasi. Jadi buat kalian yang ngerasa santri itu kudet, no, karena kita juga belajar digitalisasi. Terus sebenarnya juga belajarnya enak pol, soalnya ada ice breaking, terus juga kita juga udah menerapkan profil Pancasila. Ya, dengan ini kimianya jadi lebih paham lah, soalnya belajarnya sama-sama enak pol. Nah, kimia tadi juga seru pol, asik, mantap pokoknya. Yang awalnya kalian tuh gak suka kimia, bingungin kayak gimana. Nah, gara-gara tadi tuh kita pembelajarannya pakai digital, jadi asik, seru. Jadi kita jadi paham, jadi kita gak bosen. Pokoknya asik pol, oke? Pembelajaran kimia kali ini tuh kayak beda dari biasanya, nggak sih? Sebenarnya kita juga udah sering ya digital, menggunakan digital, tapi kali ini tuh full digital dan itu tuh enak banget karena dengan kita menggunakan kimianya itu pakai digital, kita itu bisa mendapatkan informasi lebih banyak, kita bisa lebih tahu senyawa kimianya itu apa aja, kayak gitu kita bisa lebih memahami lagi, dan di situ akhirnya kita menjadi lebih paham dan lebih fokus lagi. Dadah Semuanya. Jadi kita mau kasih kesan-pesan buat pembelajaran hari ini. Jadi aku seneng banget soalnya kayak kita bisa ngerti apa sih senyawa yang bisa mencemarkan lingkungan kita. Terus kita juga bisa belajar tentang banyak hal banget. Jadi kayak top market. Dan kita juga bisa mengkritisi, juga bisa mencari solusi yang mungkin sebelumnya itu belum pernah terfikirkan, dan juga melatih kekreativitasan kita sama pola berpikir kritis kita. Selain itu, pembelajaran itu juga asik banget, soalnya kita tuh difasilitasi kan sama fasilitas digital, yaitu laptopnya kita masing-masing. Jadi kita juga bisa menemukan informasi lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Jadi kita bisa dapat informasi yang banyak, sekalian juga kita bisa eksplor hal-hal yang lebih banyak lagi tentunya. Ya.